Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul I'm Not That Kind of Talent. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. 8 tahun pertarungan telah berlangsung demi kejayaan Empire. Tempat itu pun telah dipenuhi dengan mayat dan darah. Dan di antara mereka ada pasukan-pasukan pemberani yang mati membela garis depan. Dan sepertinya scene di episode kali ini merupakan masa lalu, karena saat itu terlihatlah Lord Arut yang sedang mengamuk di sana. Arut pun kemudian berkata, semua pasukan yang menyerbu ini hanyalah korban yang beneran dijadikan tumbal oleh kerajaan. Sepertinya ini adalah kisah kelam sebelum Arut bergabung dengan pasukan Raja Iblis. Dan terlihatlah tempat yang udah menjadi neraka, di mana umat manusia saat itu bertarung sampai akhir demi kejayaan kerajaan itu. Namun Arut nggak ingin datang ke neraka itu, maupun membahayakan nyawa untuk bertarung demi kerajaan. Tapi Arut saat itu terus terpojok menghadapi benturan yang sangat mengerikan. Arut pun terus membantai iblis sesuka hatinya. Dan pembantaian itu Arut lakukan bukan karena dirinya ingin memenangkan kerajaan, tapi hanya untuk bertahan hidup. Arut gak mau mati sesuai dengan keinginan dari kerajaan. Arut pun menyadari bahwa dirinya harus selamat apapun yang terjadi. Dan setelah Arut memikirkan hal itu, muncullah kepribadian lain dari Arut yang terlihat sangat menyeramkan. Arut pun kemudian berkata, aku akan membalaskan dendamku kepada mereka semua. Dan tepat setelah kata-kata itu, terlihatlah Arut yang saat itu baru tersadar dari tidurnya. Arut yang bermimpi seperti itu pun jadi kaget banget dan bertanya-tanya itu sebenarnya mimpi apa. Karena Arut merasa mimpi itu harusnya cukup penting. Dan kalau dilihat-lihat dari scene yang ada sebelumnya, sepertinya Arut juga telah bertemu dengan pasukan dari Emperor sebelumnya. Namun saat itu Arut sepertinya masih dalam keadaan mabuk. Arut pun jadi menganggap bahwa itu sepertinya sangat penting. Namun Arut pun melihat sekitarnya dan menyadari bahwa dirinya udah di kamarnya. Melihat Lord mereka yang saat itu udah sadar, Ed yang khawatir itu pun langsung berkata, Tuanku, Anda telah membuat kami khawatir dengan tidur sepanjang hari. Ben yang melihat itu juga berkata, kami sudah melakukan pengobatan pada Anda saat tertidur, tapi saya masih terkejut melihat Anda pulang dengan berlumuran darah yang sangat banyak itu. Mendengar itu, Arut pun kemudian bertanya, apa maksudmu dan kapan aku sampai di sini? Ed pun kemudian jelasin, penaklukan demonic monster telah berhasil dan mereka semua kabur karena ketakutan. Lalu setelah itu, mereka pun langsung kembali ke kastil Raja Iblis setelah Arut pingsan. Ed yang ngerasa bersalah itu pun langsung menundukkan kepalanya pada Arut dengan berkata, Tuanku, tolong maafkan saya. Jika seandainya saya lebih kuat, saya nggak akan membuat tuanku sampai tertekan seperti itu. Arut yang mendengar itu pun kemudian berkata, apa? Misinya beneran udah selesai? Kenapa pula aku bisa pingsan? Mendengar pertanyaan dari Arut, Ben pun kemudian berkata, aku rasa Anda menderita hilang ingatan sementara waktu. Itu sepertinya cukup parah. Dan sepertinya Anda diserang oleh demonic beast. Namun kau bisa bangkit kembali dan tidak perlu menanyakan akhirnya. Kau telah membantai semua yang ada di sana. Arut yang menyadari hal itu pun jadi kaget banget sambil memegang kepalanya dan berkata,
Apa? Katanya aku amnesia. Dan di sini Arut pun tiba-tiba mengingat ingatan yang merupakan ingatan ketika dirinya itu lepas kendali. Arut yang melihat ingatan itu pun jadi kaget banget karena dia beneran gak merasakan telah melakukan apapun. Arut pun mulai beranggapan apa itu karena dia mabuk dan telah menyebabkan banyak masalah. Arut pun jadi mulai panik dan berkata, "Sepertinya aku pingsan karena kebanyakan minum, bukan karena terluka. Aku pasti melakukan hal yang tidak saat aku mabuk." Namun di sini Ben pun mendekat kepada Arut dengan berkata, "Tapi saya telah mendengar bahwa Zero Corp telah menyelesaikan misi tanpa satupun korban. Padahal di sana terdapat banyak monster yang sangat mengerikan. Tuan Arut memang sangat hebat." Arut yang mendengar itu pun makin kebingungan dan berkata, "Aku tidak melakukan apapun." Namun Ben yang mendengar itu malah merasa kalau Arut tuh cuma merendahkan dirinya dan gak mau terlihat sombong. Arut pun kemudian berkata di dalam hati, "Tapi aku beneran gak melakukan apapun. Apakah Ed dan pasukan Zero Commander yang mengalahkan semuanya?" Arut pun kemudian berkata kepada Ed, "Maafkan aku Ed, apakah aku menjadi beban kalian?" Arut mengatakan hal itu karena dirinya masih ragu sama ingatan yang dilihatnya. Namun Ed yang mendengar itu malah tersenyum dan berkata, "Apa maksud Anda tuanku? Lord Arutlah yang telah menyelamatkan kami. Kau bahkan mengalahkan monster yang tak terhitung jumlahnya di garis paling depan dan membuat mereka semua ketakutan lari kocar-kacir." Mendengar itu, Ben pun kemudian berkata, "Lord, kali ini kau terlalu memaksakan dirimu. Kami tahu kalau kau itu memang kuat, tapi tubuhmu itu masih lemah karena efek samping. Jadi berhati-hatilah." Ed yang mendengar itu juga berkata, "Saya menyadari bahwa tuanku masih tidak bisa mempercayai kami sepenuhnya. Jadi aku akan berusaha." Arut yang mendengar itu pun jadi lesu dan berkata di dalam hati, "Sebenarnya apa yang mereka katakan? Mana mungkin aku bisa mengalahkan monster?" Namun tiba-tiba Ed pun berkata dengan semangat, "Tuanku, kami adalah pelindung dan kaki tangan tuanku. Kami pasti akan menjadi lebih kuat dan Anda bisa mempercayakan semuanya pada kami." Melihat semangat mereka yang saat itu membara-bara, Arut pun jadi makin kebingungan. Arut berkata di dalam hati, "Mereka menaruh harapan yang terlalu besar padaku. Aku bahkan tak tahu apa yang aku lakukan. Aku bahkan gak punya kekuatan seperti yang mereka katakan. Aku gak tahu apa-apa. Haruskah aku meminta mereka untuk meninggalkan aku sendiri?" Namun gak lama setelah itu, datanglah Komandan Iblis ketiga Asil dengan Komandan Iblis keempat Adelia ke ruangan itu. Mereka datang untuk melihat Lord Arut. Adelia pun kemudian berkata, "Kami mendengar bahwa Anda telah bangun." Ngedengar itu, Asil pun berkata kepada Adelia, "Hei, suaramu itu terlalu besar. Zero Corps Commander sedang memulihkan dirinya." Namun karena Asil saat itu mengatakan itu dengan teriak, Adelia pun jadi kesal dan berkata, "Dasar bodoh, kau lebih berisik dari diriku. Lagian kenapa kau malah mengikutiku?" Asil yang mendengar itu pun langsung menjawab perkataan Adelia dengan berkata, "Jangan bercanda. Aku datang ke sini bukan untuk mengikutimu, melainkan untuk melihat kondisi dari Zero Corps Commander." Di sisi lain, Arut yang melihat kehadiran mereka pun jadi makin lesu karena mereka tiba-tiba datang ke ruangannya. Dan gak lama setelah itu, bahkan komandan pertama Iblis Zaikar juga datang ke ruangan itu dan meminta mereka berdua untuk diam. Di sini, Zaikar pun kemudian berkata, "Kalau kalian ingin mengunjunginya, kalian harus datang dengan tenang. Apakah kalian tidak bisa melihat Zero Corps Commander saat ini merasa tidak nyaman?" Dan karena itu, para komandan pun langsung meminta maaf kepada Arut. Namun Arut saat itu memasang wajah yang sangat menyeramkan dengan berkata,
Apa maksud kalian? Dan di dalam hatinya, Harut pun sedang memikirkan cara untuk mengusir mereka semua. Melihat raut wajah dari Harut, para komandan iblis pun jadi salah paham dan berkata di dalam hati, "Sial, tatapan itu sangat menyeramkan. Sepertinya dia masih sensitif karena misi sebelumnya." Zaekar pun kemudian berkata, "Saya mengerti perasaan Anda saat ini, tapi tolong jangan bertarung di dalam kastil Raja Iblis dan pastikan untuk tidak membunuh satu sama lain." Harut yang mendengar itu pun langsung bertanya kepada Zaekar dengan berkata, "Apa maksudmu dengan membunuh?" Dan di dalam hatinya, Harut berkata, "Siapa yang mau membunuh? Aku bisa mendaratkan serangan saja pada kalian tuh udah hebat banget. Jadi nggak mungkin aku bisa membunuh kalian." Aku mulai penasaran, kalau seandainya mereka tahu betapa lemahnya diriku, apakah mereka akan mengampuniku? Tapi benar juga, Harut pun saat itu memikirkan sesuatu ide yang cukup aneh. Harut berkata di dalam hati, "Aku harus mengajarkan mereka artinya pengampunan demi masa depanku sendiri." Harut pun kemudian menatap sinis ke arah Asil, yang membuat Asil pun saat itu ketakutan dan berkata, "Kalau Anda marah padaku, aku minta maaf." Harut yang mendengar itu pun berkata, "Itu benar, aku sangat marah." Harut pun saat itu terus berkata di dalam hati, "Hei tubuhku, ayo jangan gemetar. Aku harus terus bersikap seperti ini." Mendengar perkataan Harut yang mengatakan bahwa dirinya itu marah, para komandan iblis pun jadi makin ketakutan. Harut pun kemudian berkata, "Gak ada alasan untuk kasar cuma karena aku marah. Tidak ada salahnya untuk menunjukkan pengampunan. Apakah kalian mengerti? Itulah yang dinamakan pengampunan. Bahkan jika seseorang berbohong atau lebih lemah dariku, kalian harus belajar menunjukkan pengampunan pada sesama kalian. Dan ingatlah itu baik-baik." Mendengar itu, para komandan iblis yang sudah kena mental itu pun berkata, "Baiklah, kami akan mengingatnya." Harut yang melihat mereka ketakutan pun jadi kebingungan dan berkata di dalam hati, suasana apa ini sebenarnya? Apa mungkin kata-kataku itu terdengar seperti ancaman meski aku ini cuma manusia?" Zaekar yang melihat Harut pun berkata di dalam hati, "Beliau tetap mengerikan meski sedang memaafkan kami." Zaekar pun kemudian berkata pada Harut, "Saya mendengar Anda berhasil menyelesaikan misi Anda. Anda pasti sudah bekerja keras." Adelia yang mendengar itu pun langsung normal kembali dan mendekat kepada Harut dengan berkata, "Ada banyak pembicaraan mengenai tuanku di seluruh kastil Raja Iblis. Mereka berkata bahwa Lord Harut telah menghadapi semua monster itu sendirian." Mendengar itu, Harut pun kemudian menyemburkan sesuatu dari mulutnya seolah sedang batuk. Adelia yang melihat Harut pun langsung bertanya, apakah Harut saat ini baik-baik aja? Harut pun menjawab dirinya baik-baik aja. Tapi sebenarnya Harut tuh ketar-ketir sama informasi itu dan berkata di dalam hatinya, "Kayaknya semua orang beneran udah gila. Aku mengalahkan monster katanya. Rumor aneh macam apa itu? Kalau begini, kesalahpahaman akan jadi makin parah." Namun Ed saat itu malah tersenyum, seolah memang itu bukan kesalahpahaman. Tapi kan memang udah jelas, itu bukan kesalahpahaman. Harut aja yang gak menyadari bahwa dia telah membantai semuanya. Gak lama, komandan ketiga Asil pun mendekat pada Harut dengan berkata, "Saya datang ke sini untuk meminta sesuatu kepada Anda. Setelah dirimu pulih, bisakah saya mengajukan sparring dengan Lord Harut?" Mendengar itu, Harut pun jadi makin ketakutan dan berkata di dalam hati, dia itu kan bukan demon biasa, bahkan komandan iblis ketiga yang terkenal kuat dan sering melindungi Raja Iblis. Kenapa dia ingin bertarung melawan diriku? Dan saat itu Harut pun langsung diam membatu karena nggak tahu harus menjawab apa. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!